Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Dari KKS, yaitu Roma 14 ayat 17, segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, engkau sedih, engkau mengalami banyak babak belur, atau engkau mengalami semua janji Tuhan, tergantung dari Roma 14 ayat 17. Ya. Sebab kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, tetapi kerajaan surga adalah tentang 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah ada di dalam diri saya dan Bapak-bapak semuanya ya? Apakah 3 hal ini ada di dalam diriku dan dirimu? Itu menandakan kami ini terhubung dengan kerajaan surga jika di dalam diriku ada kebenaran, jika di dalam diriku ada damai sejahtera, aku tidak berkonflik dengan sebanyak orang, aku berdamai dengan semuanya,
Dan apakah ada sukacita atau engkau sedang kehilangan sukacita oleh karena masalahmu, engkau berkata lebih besar daripada Tuhanmu yang sudah memberi sukacita itu. Perhatikan itu ya. Poin dari keterhubungan kita dengan Tuhan itu adalah 3 hal ini. Nah, bulan yang lalu saya menyampaikan mengapa banyak orang sudah masuk di dalam penjara 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun ketika mereka keluar dari lapas tidak mengalami perubahan. Ya kan? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Kenapa? Karena walaupun setiap hari mungkin di lapas itu setiap hari ada ibadah, ya, ada ibadah, tetapi ketika mereka dengar firman, mereka tidak memakai kebenaran itu, engkau tangkap sebagai benih ilahi yang mengubah caramu berpikir. Gitu ya. Ketika engkau dengar firman, engkau segera melupakan firman tersebut, tidak engkau renungkan, tidak engkau imajinasikan, tidak engkau perkatakan, tidak engkau simpan di dalam rohmu, menjadi imajinasimu. Ya. Jadi sehingga apa? Mengapa mereka tidak berubah? Baru keluar dari lapas sudah nipu orang, sudah menyakiti orang, sudah melukai orang. Padahal di lapas sudah 5 tahun, 7 tahun. Kok bisa begitu? Berarti selama ini firman yang mereka terima, ya, tidak mengubah apapun di dalam dirinya. Kenapa bisa? Kenapa bisa tidak berubah? Sementara yang lainnya bisa berubah. Kenapa kok aku tidak berubah? Yang pertama karena pikirannya sudah diblokir sama iblis, ada penjara pikiran. Jadi 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 7 saya cuma mengingatkan yang lalu supaya nanti hari ini nyambung ya. Saya akan ingatkan dulu kemarin itu pikiran kita diblokir oleh iblis ya. 2 Timotius 3 ayat 5 dan 7. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi pada akhirnya memungkiri kekuatannya sendiri. Masih ingat ya? Walaupun selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Berarti tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Berarti tidak terhubung dengan kerajaan. Toh, Roma 14 ayat 17. Yang bisa ngikutin saya, kasih jempol ya. Kasih jempol gini, supaya saya ngerti bahwa kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Jadi waktu mereka dengar firman, mereka tidak ngerti, mereka pikirannya kemana-mana, mereka nggak nangkep, nggak mempersiapkan pikirannya itu untuk fokus kepada benih firman yang disampaikan. Sehingga seperti Matius 13, itu kondisi tanah hati pinggir jalan, batu-batu semak duri. Itu kondisi hati mereka. Pikiran mereka tuh nggak siap untuk menerima taburan benih. Sehingga itu tidak merubah apapun. Ketika mereka keluar dari lapas, mereka tetap sama. Ini sangat merugikan ya Bu bagi kita semuanya ya yang mengalami hal tersebut. Apakah kita tidak bisa mengusir iblis itu? Loh, Yesus itu sudah mengalahkan iblis dosa dan maut 2000 tahun yang lalu. Iblis itu bukan masalah buat hidupmu. Yang jadi masalah adalah maukah engkau menerima firman itu dan mengubah caramu berpikir. Yang ngerti kasih jempol. Ya. Yang kedua, karena pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi mau dengar firman apa saja, itu pikirannya juga kepada uang, uang bagaimana aku dapat uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus pikirannya kepada eh, kenikmatan-kenikmatan dunia. Mungkin dia lagi kejebak dengan seks bebas, pikirannya seks terus gitu ya. Atau mungkin lagi pikirannya kejebak pada judi online lagi. Aduh, mikir judi, bagaimana aku bisa menang lagi, ini aku habis kalah, habis-habisan, bagaimana nanti aku coba lagi, coba lagi. Engkau dengar firman, engkau tidak menyiapkan pikiranmu, hatimu, untuk disiap ditaburi benih firman dari kerajaan. Ngerti ya? Jadi itu pikirannya dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4, ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Lo perhatikan lo. Engkau nggak terima Injil, engkau nggak berubah cara berpikirmu, engkau binasa lo.
Ini serius ya. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berada di sekolah lapas, ini kan sekolah dibersihkan kok ya. Dibuat engkau kenal siapa Tuhanmu, kenal Tuhan, firman gitu ya. Nikmati sebagai proses kehidupan di mana Tuhan sedang membersihkan hidupmu ya. Dan kalau engkau tetap menolak dan berkeras dengan pola pikirmu yang lama, engkau tetap menjadi manusia lama. Engkau sedang mempersiapkan dirimu OTW ke neraka karena kebinasaan kekal yang akan kau terima. Sebaiknya mari responi dengan baik. Ya. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 tadi, jika Injil yang kami beritakan akan masih tertutup juga, maka ia juga tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang coba lihat nih. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi waktu engkau dengar firman kamu tuh pikirannya ke judi online, ke narkoba, ke seks, ke uang-uang. Engkau tidak percaya pada firman yang mau disampaikan. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ketika engkau mendengar firman, perhatikan hatimu dan pikiranmu. Apakah engkau siap untuk mendengarkannya? Sebentar. Wait a minute ya. Sebentar. Ya, sorry, lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi tadi pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, yang tadi itu ada penjara pikiran ya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Jadi ini kenapa banyak orang tuh tidak berubah. Walaupun dia sudah menjadi Kristen Katolik bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan usianya sudah hampir 70 tahun. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Pola pikirnya tidak berubah. Ya. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Garis bawahi meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Ada segala pikiran ya. Garis bawah itu segala pikiran. Pikiranmu itu menentukan hidupmu. Apa yang kau pikirkan itu menentukan hidupmu. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, ini ayat ini berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Waktu kamu dengar firman, pikiranmu kemana-mana. Itu artinya iblis menawan pikiranmu supaya engkau tidak menerima benih firman itu. Dan ketika engkau membiarkan benih firman itu tidak ada di dalam pikiranmu, maka engkau sedang membiarkan firman itu gugur atas hidupmu. Sehingga hidupmu tidak akan berubah apapun, ya, tetapi akan tetap seperti itu, tidak ada perubahan apapun. Karena apa? Benih firman tadi tidak merubah caramu berpikir. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Nah, sekarang ini
bulan lalu saya cuma mengingatkan ya. Nah, ini kita hari ini masuk ke dalam judul kuasa imajinasi bagaimana mempraktekannya. Imajinasi, kuasa imajinasi. Jadi sejak kita ini menjadi ciptaan yang baru, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diciptakan sebagai ciptaan yang baru, di mulutmu ada kuasa. Setiap perkataanmu, engkau mengucapkan apa saja, itu bisa terjadi. Karena engkau sudah terhubung dengan kerajaan surga. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu ada kebenaran di dalam dirimu, firman Tuhan adalah kebenaran. Engkau mengucapkan kebenaran, engkau mengucapkan firman, engkau mengimajinasikan firman. Ya, pikiranmu isinya firman. Pikiranmu tadi yang tadinya dikuasai oleh iblis, dipenjara sama iblis, digembok sama iblis dengan memikirkan hal-hal dunia. Ketika engkau terima firman, engkau bertobat. Oh iya, sekarang pikiranku aku bersihkan dari semua hal-hal duniawi sehingga aku tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Ketika engkau membersihkan pikiranmu dan mendisiplinkannya hanya untuk menerima firman, maka ketika engkau mengimajinasikan firman, mengucapkan firman, itu terjadi. Kuasa imajinasi. Saya sedang mengajar hari ini kuasa imajinasi, bagaimana mempraktekannya. Urusi dulu pikiranmu tadi loh. Ketika engkau dengar firman seperti ini, dicek sekarang, coba pegang kepalamu hari ini. Pegang semuanya, pegang kepalamu. Ya, yang kau pikirkan hari ini itu apa? Ayo, cek no. Apa kau lagi mikirin orang-orang yang menjerumuskan engkau dan engkau sakit hati, terus-menerus sakit hati? Engkau kecewa dengan hidupmu, engkau kecewa dengan Tuhan, atau engkau marah? Pikiran ini loh. Atau engkau sedang memikirkan duit, 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 bagaimana ya nanti aku keluar dari sini, bagaimana cari duit, duit, duit. Tidak ada Tuhan di situ loh. Tidak ada Tuhan di situ. Paham ya? Ini saya serius loh, ini jauh-jauh dari Semarang loh ini. Ibaratnya Semarang sampai Tenggarong tuh jauh ya. Saya nggak mau kasih sesuatu yang tidak merubah hidupmu. Percuma lah. Hanya agamawi ya, ibadah agamawi. Saya sungguh-sungguh menawarkan sebuah kehidupan yang memang saya sendiri sudah berubah oleh karena saya bertobat dari pikiran-pikiran yang sia-sia. Ya. Nanti pelajari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru itu pikirannya tidak sia-sia. Ya, kalau kamu masih memiliki pikiran yang sia-sia, pikiran yang bukan firman, itu pikiran yang sia-sia, maka engkau masih manusia lama. Ketika engkau masih manusia lama, belum terhubung dengan kerajaan. Engkau hanya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, nanti mati masuk surga lah, matinya kan masih 80 tahun, 70 tahun kan itu masih lama. Sepanjang hidupmu di dunia ketika engkau tidak terhubung dengan kerajaan, hidupmu sangat sulit, ekonomi sulit, sakit-sakitan, keluarga berantakan. Apapun yang engkau kerjakan tidak berhasil sebab engkau tidak terhubung dengan kerajaan. Pola pikirmu masih manusia lama. Walaupun engkau berkata, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, mari urusi pikiranmu hari ini. Apa yang ada di pikiran? Oke? Bagaimana membereskan pikiran? Startnya harus dari ciptaan baru atau manusia baru. Ya. Bagaimana membereskan pikiran? Yang pertama, Bapak Ibu yang punya catatan, tolong dicatat. Startnya harus dari ciptaan baru, manusia baru. Sebagai ciptaan yang baru, dilahirkan kembali dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 3. Kamu tidak bisa melihat kerajaan kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Ya kan? Tidak dilahirkan kembali. Walaupun kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak manusia lamamu masih engkau pakai, cara berpikir yang lama tuh masih engkau pakai, nyampur.
maka itu tidak akan terhubung dengan kerajaan. Ya, kembali, ini bicara tentang pikiran. Cek pikiran kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jangan kau campur 2 Korintus 5 ayat 4. Kalau engkau campur, engkau mengalami tekanan hidup. Terus Efesus 4 ayat 17 sampai 32 pelajari sungguh-sungguh tentang manusia baru. Pikirannya jangan sia-sia, hatinya jangan dekil, jangan punya perasaan dan hati nurani yang tumpul. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, supaya iblis itu tidak mengambil bagian di dalam kemarahanmu. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Pelajari sungguh-sungguh itu. Dan jangan cuma dibaca. Kalau baca firman itu jangan hanya, oh aku ngerti ini sebagai informasi doang. Tapi itu merubah hidupmu. Waktu itu merubah hidupmu. Pasti ada sesuatu yang berubah di dalam hidupmu. Sebab cara berpikirmu berubah. Ya. Yang kedua, memiliki cara berpikir yang dibaharui. Roma 6 ayat 11. Jadi bagaimana saya membereskan pikiran saya? Startnya adalah engkau posisi sebagai ciptaan yang baru atau manusia baru, harus dilahirkan kembali. Dan kalau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Yang kedua, memiliki cara berpikir yang dibaharui. Ya. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu sudah mati bagi dosa. Cara pandang, cara berpikir, imajinasi, alam bawah sadar, perenunganmu, ingatanmu. Ketika kamu mau bikin dosa, Roma 6 ayat 11 berkata, aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Cara pandang. Ya, cara pandang. Kemudian Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalian masih bisa mengikuti saya? Masih bisa ya? Atau saya terlalu cepat? Terlalu cepat? Agak cepat, Bu. Iya, terlalu cepat ya? Terlalu cepat. Oke. Yang saya sampaikan tadi di awal, mengulang pelajaran yang lalu. Kenapa banyak orang tidak berubah walaupun dia sudah ditahan 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan dilempar ke Nusa Kambangan. Tidak berubah. Sebab cara berpikirnya tidak mau dirubah dengan kebenaran firman. Dia memiliki cara berpikir sendiri dan dia bertahan dengan pikirannya itu. Ya, secara lahiriah mereka ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya sendiri. Pengen diajar, tapi tidak mau kenal kebenaran. Tuh. Terus pikirannya tertuju pada uang, 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 uang. Bagaimana aku menghasilkan uang? Uang bukan Tuhan. Tapi kalau kamu terhubung dengan Tuhan, kamu pasti dikejar uang. Amin. Tapi kalau kamu kejar uang, uang punya sayap. Kamu kejar uang, dia terbang dan song, miskin, buta, telanjang, binasa. Yohanes 10 ayat 10. Mencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberimu hidup. Hidup yang berkelimpahan. Loh ini ayatnya jelas, tapi kenapa kamu kejar uang terus? Matius 6 ayat 24 berkata, kamu tidak bisa punya dua tuan. Yesus dan Mamon. Tidak bisa. You mesti pilih. You pilih Mamon, kamu akan miskin.
Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau kamu pilih Yesus, hidupmu akan berkelimpahan. Amin. Ini saya mau mencoba merubah paradigmamu dulu gitu loh, dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa ngomong seperti ini karena dulu pikiran saya juga ruwet. Saya menghabiskan pikiran saya dengan pikiran yang sia-sia, yang sebetulnya tidak perlu dipikirin, ngapain dipikirin. Tapi ketika saya bertobat dari pikiran saya yang sia-sia, saya disiplinkan pikiran saya dengan firman, benar-benar engkau dijadikan anak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Lah, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau disebut anak Allah. Maka anak Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan mengucapkan firman. Tetapi ini, pikiran kita ini harus menjadi rahim rohani, di mana benih firman disampaikan, engkau mengimajinasikannya, engkau memikirkannya setiap hari, engkau memperkatakannya, engkau membayangkannya, engkau mengingat-ingatnya. Ingatanmu tuh isinya cuma firman. Oh, dia Immanuel. Aku tidak perlu takut dengan apapun juga. Ketika dokter mengatakan kamu stadium 3 kanker, enggak. Oleh belut-belut Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Di atas kayu salib, dia menanggung semua sakit penyakitku dan dosaku. Kalau aku mengakui segala dosaku, kalian yang kena HIV, ya, yang kena HIV, yang kena cancer, yang kena apapun akibat dari dosa pelanggaranmu di masa lalu, akui saja dosamu. Yesus berkata ketika menyembuhkan seseorang, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Sakit penyakit rata-rata karena dosa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan. Selesaikan dosa, minta ampun, HIV ataupun cancer sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang lanjut tadi ya, bahwa ada kenapa banyak orang tidak berubah karena pikirannya digembok sama iblis untuk memikirkan hal-hal duniawi dan bukan firman. Paham ya? Lu ini so simple, so simple. Udahlah nggak usah pakai teori-teori yang susah-susah. Wes cek kok pikiranmu. Pikiranmu tuh dicek. Kalau tidak ada firman, berarti kamu tidak ada benih ilahi untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada tadi. Ya, tapi kalau ada benih firman, engkau bisa menciptakan yang sakit jadi sembuh. Ketika engkau memikirkan firman tentang kesembuhan, engkau memikirkan firman tentang kelimpahan, engkau memikirkan tentang pemulihan keluarga, bagaimana keluarga di hadapan Tuhan, itu ada semua firman-Nya. Engkau pikirkan itu, engkau renungkan, engkau ucapkan, dan engkau sedang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana membereskan pikiran? Yang pertama, pastikan bahwa engkau sudah ngerti pelajaran ciptaan baru atau manusia baru atau dilahirkan kembali. Kalau engkau sebagai anak Tuhan, Kristen Katolik, belum dilahirkan kembali. Apa sih maksudnya dilahirkan kembali? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Engkau dilahirkan dari air dan roh. Engkau jalan dengan firman dan roh kudus. Pola pikirmu dirubah dengan firman. Engkau jalan tidak sakarmu dewe gitu loh, tidak semaumu sendiri. Jalan dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Roh Kudus ngomong jangan kerjakan. Roh Kudus ayo jalan ke sana, engkau jalan. Berjalanlah dengan firman dan Roh Kudus. Oke. Manusia baru itu tidak boleh ada campuran. Nah, ini yang jadi masalah. Campuran bagaimana? Mereka berkata, lawang namanya manusia ya lumrah jatuh di dalam dosa. Dan engkau menjadi terbiasa dengan dosa. Sementara firman berkata, upah dosa adalah maut. Dan engkau terbiasa.
Karena apa? Pola pikirmu tuh kadung dicetak sama pola dunia yang berkata, ya lumrah namanya saya daging. Padahal firman Tuhan berkata, perbuatan daging membuat kamu tidak menerima kerajaan surga. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang paham kasih jempol. Allah itu roh. Terus kita daging terus. Dosa jalan terus. Firman sudah berkata, kamu daging, kamu nggak dapat kerajaan. Itu kenapa banyak anak-anak Tuhan mengalami kemiskinan, harus merampok, harus menerima suap, harus korupsi, harus nyuri. Hal itu. Paham ya? Jadi pelajari tentang ciptaan baru, manusia baru. Kalau kalian nggak paham, nanti bisa ketik di room chat ini. Bu ajari tentang manusia baru. Nanti bulan depan saya ajari tentang ciptaan yang baru. Padahal itu dasar. Sebetulnya saya sudah pernah sampaikan, ya. Tapi kalau kalian nggak paham, saya akan ajar lagi. Yang kedua, memiliki cara berpikir yang dibaharui. Cara pikir yang dibaharui bahwa aku sudah mati bagi dosa. Demikianlah hendaknya aku memandangnya. Cara pandang Roma 6 ayat 11. Bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 itu terkenal sekali. Saya paham Bapak semuanya sudah sering mendengarkan ini, tapi perhatikan setiap kata demi kata yang tercetak di dalamnya. Saya coba ambilkan dari terjemahan New Living Translation. Ini ngomong begini, jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Dengerin ya. Jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Tapi biarkan Tuhan mengubahmu menjadi orang yang baru dan mengubah cara berpikirmu. Maka kamu akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagimu yang baik, berkenan, dan sempurna. Berubahlah cara berpikirmu. Berubah ya Tuhan. Kayak gimana berubahnya? Sesuaikan dengan firman Tuhan. Makanya baca Alkitab. Kamu tidak baca Alkitab, perilakumu tidak akan berubah sampai kamu masuk ke liang kubur. Karena hanya firman Tuhan yang membersihkan hidupmu, yang mengubah caramu berpikir. Ya. Cara berpikir atau paradigma, nih ya. Cara berpikir atau cara pandang atau paradigma atau orang dunia berkata itu alam bawah sadar. Ya. Makanya gini loh, jangan heran ini orang sudah dihukum di Nusa Kambangan, keluar dia masih nyari narkoba lagi, padahal dia itu di Nusa Kambangan itu. Kalian ngerti nggak? Kalau di Nusa Kambangan, hati-hati ya, jangan bikin onar di situ. Kalau kalian bikin onar di situ, kalian bisa dilempar ke Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu ada sebuah ruangan di mana engkau itu matamu ditutup, tanganmu diborgol, kakimu diborgol, hanya sebentar saja engkau bisa melihat matahari supaya kena ini ya sinar, tetapi kamu akan dikurung di dalam ruangan dan itu benar-benar engkau nggak ketemu siapa-siapa, nggak lihat siapa-siapa. 20 orang dikurung di ruangan itu. 18-nya lumpuh. Sebab apa? Stres.
Dua, dia mencoba untuk bergerak supaya tubuhnya normal ya, pikirannya nggak stres, dia masih berusaha. Dua yang berusaha untuk bergerak-gerak ini selamat, nggak lumpuh. Kenapa Ibu Ana tahu? Lah saya juga melayani di Nusa Kambangan. Nanti kami tanggal 18 onsa di sana. Kami ngerti cerita-cerita itu. Jadi kalian yang ada di sini, yang di Ngarong ya, jangan bikin onar, lakukan sesuatu yang baik, yang membuat pembinanya memberikan nilai yang baik, bahwa engkau sudah berubah. Bagaimana cara engkau berubah ketika engkau dengar firman seperti ini, responi, ubah caramu berpikir, ya, alam bawahmu dirubah. Kenapa orang tidak berubah? Alam bawah sadarnya itu tetap, sehingga dia tetap dikontrol oleh alam bawah sadarnya. Tapi kalau alam bawah sadarnya, pikirannya, imajinasinya, diserahkan sama Tuhan. Tuhan, urapi aku, caraku berpikir. Ubahlah aku menjadi seperti yang kau mau. Maka engkau akan diubah oleh Tuhan. Karena sesuai permintaanmu. Ya. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Ketakutan, kecemasan, kekecewaan, itu ada di pikiran. Takut. Dia merasa takut aja gitu loh. Padahal tidak ada apa-apa. Takut. Takut tentang masa depan. Takut tentang keuangan. Takut tentang jodoh. Apa yang kamu takutkan, itu yang terjadi. Lah terus bagaimana pikiran saya supaya tidak takut? Isi dengan firman. Apa firmannya? Dia Immanuel. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidupku. Aku ini anaknya. Aku ini biji matanya. Dia memegang aku dengan tangan kananku. Baca kitab Yesaya. Pelajari kitab Yesaya. Engkau akan paham. Betapa dahsyat Tuhan mencintaimu. Ya. Praktek membereskan pikiran. Ya. Praktek membereskan pikiran. Wow, sudah mau 1 jam. Bentar lagi kita selesai. Masih kuat ya? Masih kuat enggak? Atau sudah? Masih kuat? Oke. Sebentar lagi kita selesai. Praktek membereskan pikiran. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Versi mudah dibaca di atas segala-galanya. Hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ketika saya berpikir tentang ketakutan, maka ketakutan itu yang menimpa saya. Ketika saya berpikir tentang kecemasan, maka kecemasan itu yang menimpa saya. Ketika pikiran saya dipenuhi dengan kemarahan, maka perilaku saya menjadi seorang pemarah. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Loh, kalau pikiranmu mengendalikan hidupmu, berarti pikiranmu bisa menciptakan masa depanmu, toh. Amin. Bukannya masa depan Tuhan yang menentukan. Masa depanmu ditentukan oleh kamu sendiri. 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Seluruh isi Alkitab ini berisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Tuhan janji, enggak seperti manusia janji. Lupa. Iya, aku janji ya. Lupa deh. Tuhan bukan manusia yang pura-pura lupa dengan janjinya. Seluruh isi Alkitab ini berisi tentang perjanjian Tuhan terhadap manusia. Tinggal kamu mau ngambil yang mana. Tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang masa depan, tentang pelayanan, pekerjaan, ada semua di sini.
Nek kamu nggak pernah baca, lah ya rasain hidupmu nggak terhubung dengan kerajaan. Susah. Itu seperti Adam dan Hawa ketika dia didorong keluar dari Taman Eden. Hidup di dalam kutuk. Susah payah bekerja. Ya mati-matian. Hasilnya sedikit. Tapi orang yang hidup di dalam berkat Tuhan, tidur aja diberkati. Itu ada firman-Nya. Oke? Jadi, Amsal 4 ayat 23, bagaimana praktek membersihkan pikiran. Beresi dulu pikiran. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di atas itu apa? Firman. Yang di atas adalah semua perkara-perkara rohani yang Yesus sudah kerjakan. Yang Bapa sudah sediakan. Ada di sini semua. Ada di sini semua. Jadi, perhatikan ya. Pikiranmu tuh bisa menentukan masa depan. Saya bisa menentukan masa depan saya 2 tahun ke 3 tahun ke depan. Ketika saya mengimajinasikan pikiran saya, mendisiplinkan pikiran saya dengan firman. Saya disiplinkan hanya memikirkan firman. Bukan kekecewaan. Bukan sakit hati. Bukan apapun yang itu bukan firman itu saya remove, delete. Saya menyediakan rahim rohani yang bersih. Tanah hati yang subur. Siap untuk diberikan benih firman. Bukankah kalian mempelai perempuan? Yesus mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki memberikan benihnya. Kau sebagai mempelai perempuan menyiapkan rahim, yaitu pikiran. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan hari ini? Saya ulang dari awal. Saya, kalian semuanya, anak-anak Allah. Allah menciptakan sesuatu dengan berfirman. Maka kalau engkau sebagai anak Allah sudah dilahirkan kembali, hidupmu tidak nyampur dengan manusia lama. Kamu sudah beres dengan kepahitan, kemarahan, dosa sudah selesai. Sebagai ciptaan yang baru. Engkau izinkan Roh Kudus diam di dalammu, dan firman ada di dalam pikiran dan mulutmu, hatimu. Selaraskan dengan firman Tuhan. Firman yang mana, Bu? Mana aja. Kamu lagi butuh apa? Kamu lagi butuh dibebaskan dari seks bebas, kamu lagi butuh dibebaskan dari narkoba. Semuanya ada. Semuanya ada. Engkau pikirkan. Contoh ya, kamu terikat dengan seks bebas. Orang yang menyatukan dirinya dengan roh perzinahan, dia menjadi satu roh dengan roh perzinahan. Tapi orang yang menyatukan diri dengan roh Allah, dia menjadi satu dengan Allah. Kan gitu contohnya. Oh, berarti sekarang aku mengusir roh perzinahan dalam nama Yesus. Aku undang roh Tuhan menjadi satu dengan rohku. Maka kamu bebas dari dosa perzinahan. Kan gitu caranya. Ulang. Manusia baru. Roh Allah diam di dalammu. Jalan dengan Roh Kudus dan firman. Pikiranmu jangan sia-sia. Cabul, zina, jorok, porno. Selesai. Karena itu daging. Membuat kamu tidak terhubung dengan kerajaan. Isi dengan kekudusan, firman. Firman itu membersihkan hidupmu. Yohanes 15 ayat 2. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang disampaikan kepadamu. Yohanes 15 ayat 2 dan 3 itu. Kita? Sudah? Nah, terus
Yohanes 15 ayat 7 berkata, karena kamu tinggal di dalam aku, firmanku diam di dalam kamu, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Waktu firman itu ada penuh di dalam pikiran, ada di mulutmu, ada di hatimu. Mintalah apa saja. Tentu karena engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, permintaanmu pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Pasti dikabulkan. Contoh, Tuhan berkati aku ya Tuhan. Aku tuh pengen nolong orang-orang yang susah. Nih aku sendiri susah lah, bagaimana aku nolong orang. Terus kamu yang dulu pencuri, tidak lagi mencuri, tapi kau bekerja keras, ya toh? Karena kamu sudah terhubung dengan Tuhan, kamu bekerja keras itu pasti diberkati, pasti, pasti, saya jamin. Karena ayatnya ada, Efesus 4 ayat. Kalau kamu pencuri, jangan mencuri lagi itu. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 pelajari. Kamu kerja keras. Nah, tiba-tiba kamu diberkati dan dulu kamu suka mencuri, sekarang kamu diberkati, nggak harus mencuri karena kamu kerja keras, terus bisa memberkati banyak orang. Firman mengubah cara berpikirmu, membuat imajinasimu selaras dengan imajinasinya Tuhan. Maka engkau sedang menjadi orang-orang yang bisa menciptakan masa depanmu sendiri. Itulah kuasa imajinasi. Ada ayat penutup. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Coba lihat ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, wow. Kamu, saya diciptakan menurut imajinasinya Tuhan, menurut rupanya Tuhan, menurut gambarnya Tuhan. Sama persis. Lah kok kelakuanmu kayak setan? Berarti ini ada yang salah ini. Cara berpikir saya. Beres. Harusnya kalau aku diciptakan segambar dengan Tuhan, aku seperti Kristus dong. Ya kan? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kamu diciptakan untuk berkuasa, bukan dikuasai. Berkuasa, tapi tidak dikuasai. Ya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut image-nya, menurut imajinasinya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan. Saya berdoa begini, Tuhan, jadikan aku ini seperti mimpimu, seperti imajinasimu. Sorry ya, ada berisik di sana. Minta tolong jangan keras-keras. Ada berisik, sorry ya. Ada suara bising di sana. Gini, sekali lagi. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berdoalah begini, Tuhan, Engkau punya mimpi atas hidupku. Jadilah sesuai dengan mimpiku atas hidupku. Berdoalah begitu. Simpel kan? Tuhan, jadikan aku seperti imajinasimu ketika Engkau menciptakan aku. Aku mau. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, bangkit berdiri. Ya, kita berdoa ya.
Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah menerima benih firman. Dan kami tahu Tuhan tidak ada yang sia-sia apa yang kami terima hari ini. Kami menyediakan pikiran kami, hati kami seperti tanah yang subur. Rahim rohani kami menerima benih ilahi yang daripadamu. Dan ketika kami imajinasikan, kami perkatakan, dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, atau beberapa bulan, atau beberapa minggu, itu pasti terjadi. Sebab Engkau sendiri yang berfirman. Apapun firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan hari ini Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami bertobat dari setiap pikiran-pikiran sia-sia, dari setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Kami bertobat sungguh-sungguh, dan hari ini Tuhan, kami mau dibaharui cara berpikir kami. Kami menyediakan pikiran yang bersih, siap untuk selalu ditaburi benih firman-Mu, sehingga kami bisa menciptakan masa depan kami lewat kuasa imajinasi kami. Angkat tanganmu, terima berkat. Roh Kudus, Engkau menilik satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini, yang masih terikat dilepaskan, yang masih terbelenggu dibebaskan, yang masih merasa teraniaya, Engkau diberi damai sejahtera, penghiburan yang dari Roh Kudus. Engkau yang masih trauma dengan masa lalumu, hari ini Roh Kudus menghapus setiap luka-luka pikiran alam bawah sadarmu. Engkau yang kecewa dengan seseorang dan engkau sulit untuk mengampuni. Engkau masih terus merasa orang-orang ini sangat menyakiti aku dan engkau tidak bisa mengampuni. Hari ini bertobat sungguh-sungguh, ampuni dia. Ampuni, supaya dosamu juga diampuni dan engkau terhubung kembali dengan kerajaan surga. Sembuhkan Tuhan yang sakit hari ini. Siapapun engkau yang sakit di bagian tubuhmu, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Mungkin engkau sakit kepala, mungkin ginjalmu mulai sakit, mungkin engkau ada kelainan di dalam pencernaanmu ataupun di dalam alat reproduksimu. Apapun itu sakit penyakit di dalam tubuhmu, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Aku berkata, lepas sakit penyakit demi nama Yesus. Cabut semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, dosamu diampuni, dan engkau di-create ulang menjadi ciptaan yang baru. Tubuh, jiwa, dan rohmu sehat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.